Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera selalu. Jumpa lagi dengan saya, Agus Setiotomo. Saya ucapkan salam kenal bagi yang pertama kali berjumpa dengan saya dalam channel Modul Polkesma. Melalui modul Polkesma ini atau melalui channel ini, saya akan berbagi informasi tentang seputar dunia kesehatan masyarakat dan bidang-bidang lain yang dapat menunjang terciptanya derajat kesehatan optimal pada masyarakat. Untuk itu, mari simak secara tuntas semua video yang ada di channel ini agar teman-teman tidak gagal paham. Dan jangan lupa, bagi Anda yang belum mendukung channel ini, dukungan Anda saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan modul Polkesma. Kesempatan kali ini kita akan berbicara masalah kehilangan pada lansia. Tahukah Anda bahwa kehilangan itu bisa terjadi pada siapapun, termasuk pada lansia? Nah, pada proses penuaan, kehilangan itu adalah suatu hal yang wajar, karena setiap lansia akan berada pada atau akan mengalami fase kehilangan. Mari kita simak video tutorial berikut. Kehilangan adalah suatu respon atau suatu keadaan individu di mana individu tersebut berpisah dengan suatu atau sesuatu yang sebelumnya ada menjadi tidak ada. Baik kehilangannya bersifat sebagian atau keseluruhan. Ada beberapa macam bentuk kehilangan. Yang pertama adalah kehilangan hubungan. Nah, pada lansia, seiring dengan bertambahnya usia, bergulirnya waktu, maka teman-teman sebaya sudah mulai meninggal satu persatu. Akibatnya jumlah teman sebaya ini juga akan semakin lama semakin berkurang, sehingga dia akan terjadi kehilangan hubungan dengan teman-temannya. Kemudian juga ada kehilangan peran. Sebelum masuk di usia lansia, mereka punya peran khususnya di lapangan pekerjaan, di bidangnya. Nah, kemudian dia mengalami masa pensiun. Nah, disinilah terjadi perubahan peran di sini. Perubahan peran ketika dia masih aktif bekerja menjadi peran saat pensiun. Kehilangan yang lain adalah kehilangan fungsi tubuh. Kita tahu seiring dengan pertambahan usia, semakin tua, maka kenikmatan atau fungsi tubuh itu akan mengalami penurunan. Ada penurunan atau fungsi degeneratifnya itu akan terjadi situ. Nah, seperti lansia dalam kehidupan sehari-hari, yang dulu ketika masih muda dia aktif, dia kuat. Nah, sekarang ketika masuk di lansia, kekuatan ini juga akan terjadi perubahan. Apalagi kalau lansia itu mengalami sakit. Nah, misal sakit stroke, dia mengalami kelemahan atau kelumpuhan pada satu sisi. Ini juga proses bentuk dari kehilangan pada lansia. Kemudian bentuk yang lain adalah bentuk kehilangan penghasilan. Nah, tentunya usia produktif ini juga akan berubah menjadi usia tidak produktif. Jadi angkatan kerja produktif
Ini akan meningkat dengan pertambahan waktu. Lansia itu juga akan mengalami penurunan pendapatan. Namun sebenarnya di penurunan pendapatan ini tidak semua lansia itu betul-betul terpuruk di pendapatannya, tapi dia masih punya potensi juga bisa ditingkatkan untuk menambah penghasilannya di sini. Artinya di sini tetap seiring dengan pertambahan usia, masuk di usia lansia, penghasilan ini juga akan mengalami penurunan. Faktor yang mempengaruhi kehilangan, yang pertama adalah arti dari kehilangan itu sendiri. Nah, ketika lansia itu mengalami kehilangan, seberapa berat beban itu dirasakan, ini tergantung dari arti kehilangan terhadap benda atau terhadap sesuatu yang dimiliki lansia. Kalau semakin sesuatu itu berharga, maka semakin berat juga beban dia mengalami rasa kehilangan tadi. Jadi ibaratnya kalau ini seperti diamond, maka yang berharga sekali ini kalau lansia itu mengalami kehilangan, itu akan ada rasa beban yang terlalu berat. Ya, justru sebaliknya, ketika sesuatu itu tidak atau kurang berarti, maka begitu dia hilang, ya, maka respon kehilangannya pun juga tidak begitu berat, ya, bagi lansia. Kemudian faktor yang lain adalah sosial, budaya, kepercayaan, dan spiritual. Nah, spiritual yang diyakini, kepercayaan yang diyakini, budaya yang diyakini oleh lansia, ini menambah nilai, ya, nilai yang diyakini lansia itu akan arti dari sesuatu yang dimiliki. Artinya sesuatu itu pasti akan berakhir, sesuatu itu ada batasnya. Ya. Kalau yakin bahwa sesuatu itu akan kembali kepada Yang Maha Kuasa, ya, diyakini kepercayaan seperti itu, maka kehilangan itu juga akan memiliki makna atau beban yang berbeda. Ya. Kemudian juga faktor peran seks. Nah, peran seks ini ketika pada lansia salah satu pasangannya meninggal duluan, nah, maka peran seksnya ini akan berubah. Kemudian juga peran ekonomi. Nah, ekonomi semakin ekonominya terpuruk, nah, maka kehilangan pun itu juga akan memiliki arti yang berbeda. Misal pasangan lansia itu adalah sebagai pencari nafkah, dalam hal ini yang menanggung ekonomi keluarga. Kemudian meninggal dunia, maka akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan ekonomi di keluarga itu. Nah, inilah yang akan bisa memicu proses rasa kehilangan itu akan terasa lebih berat di situ. Kemudian faktor fisik dan psikologi. Nah, ketika terjadi kehilangan fungsi fisik, semakin berat fungsi itu yang dirasakan, maka juga fungsi atau rasa kehilangan itu juga akan berat. Ya. Misal tadi ada pasien atau lansia yang mengalami stroke. Lansia stroke, kita tahu bahwa terjadi kelemahan atau kelumpuhan pada salah satu sisi tangan, kaki. Ini kan suatu alat yang atau organ yang vital, ya, di mana lansia tidak bisa beraktivitas, mencari rezeki, ekonomi, kebutuhan ekonomi juga akan terhambat. Nah, itu kehilangan fisik ini
akan memberikan arti yang berbeda, akan lebih besar yang ditanggung rasanya. Kemudian rentang respon kehilangan. Nah, rentang respon kehilangan ini, ketika lansia itu mengalami kehilangan, maka respon yang pertama dirasakan adalah denial atau menolak. Seolah-olah dia tidak percaya bahwa itu kejadian itu terjadi pada dirinya. Ya, jadi itu tidak mungkinlah terjadi pada diri lansia. Kemudian dia gelisah, menangis dan sebagainya. Kemudian marah atau anger. Ya. Jadi setelah dia sadar bahwa memang ini kejadian terjadi, maka lansia tersebut akan memunculkan rasa marah. Perilakunya lebih agresif, baik diproyeksikan kepada orang lain atau ke benda lain. Ini bisa terjadi seperti itu. Bahkan sampai bisa melukai diri sendiri. Karena kalau perilaku agresifnya tidak terkontrol. Kemudian bargaining, proses tawar-menawar. Jadi lansia akan istilahnya seandainya itu bukan saya yang kehilangan, seandainya bukan saya yang sakit, seandainya bukan pasangan saya yang meninggal, itu akan terjadi seperti itu. Nah, ini di dalam proses bargaining tadi. Nah, di dalam proses bargaining nanti ini akan berlanjut sampai ke depresi. Nah, kalau bargaining ini berlanjut ke depresi, maka yang perlu kita perhatikan adalah bahwa lansia ini akan cenderung menarik diri. Dia tidak mau berbicara kepada keluarga, tidak mau berbicara pada cucunya, tidak mau berbicara masalah dengan teman-temannya, bahkan sampai dia menolak makan, tidak mau melakukan aktivitas sehari-hari. Ini kalau dia sudah sampai terjadi depresi. Kemudian acceptance, yang terakhir ini lansia mulai ada fokus pikirannya terhadap sesuatu yang hilang tadi, ini berkurang. Kemudian dia akan mulai merencanakan apa yang harus saya lakukan ke depan. Jadi dia mulai nyadar bahwa ke depan itu akan lebih ada menantang apa yang harus dilakukan di situ. Tidak hanya berbicara masalah masa lalu yang kehilangan itu. Kemudian berduka. Nah, kehilangan itu bisa mengakibatkan seorang itu berduka, termasuk lansia. Kita lihat di berduka itu merupakan suatu kondisi yang dia sedih, kemudian gelisah, cemas. Nah, mood atau perasaan ini juga bisa dimanifestasikan dengan keluhan fisik. Bisa sesak nafas, kemudian susah tidur, dan lain sebagainya. Nah, berduka ini sendiri, ini ada yang bisa diantisipasi dan yang disfungsional. Diantisipasi itu artinya bahwa lansia itu akan tahu bahwa ke depan itu dia akan mengalami kehilangan. Kejadian kehilangan akan dialami oleh dirinya. Misal salah satu pasangannya sakit sudah kronis, kemudian dia masuk fase terminal. Nah, di sini lansia akan sudah berpikir, berarti ke depan nanti cepat atau lambat saya akan ditinggal oleh pasangan saya. Nah, ini yang diantisipasi. Nah, ketika terjadi kehilangan itu real, maka kesedihan, berduka pada lansia ini lebih bisa diantisipasi dibanding dengan disfungsional. Kalau disfungsional itu reaksinya lansia dalam bersedih, berduka itu besar. Ini biasanya inilah yang istilahnya patologis, yang memerlukan, yang disfungsional itu, berduka disfungsional itu, ini memerlukan intervensi.
Kemudian depresi pada lansia. Jadi perasaanmu jangan tanda dengan perasaan sedih tadi, putus asa dan pesimis, penurunan minat dalam beraktivitas, kemudian terjadi perubahan nafsu makan, perubahan pola tidur. Kalau ini terjadi pada lansia, ini kita sebut dengan salah satu tanda-tanda dari depresi pada lansia. Nah, sebenarnya tanda-tanda depresi lansia ini bisa muncul, ya. Ini bisa muncul, hanya saja kadang lansia tidak menyadari. Karena apa? Lansia menganggap bahwa depresi itu sebagai apa? Istilahnya dianggap sebagai penyakit jiwa atau gila. Nah, kondisi inilah yang selalu membuat lansia itu menutupi perasaannya, padahal dia sedih. Ya. Kalau sedih dalam kondisi yang larut, sampai interaksi sosialnya menarik diri dari interaksi sosial, beraktivitas malas, pola tidur terganggu dan sebagainya. Ini sebenarnya dia sudah masuk di dalam fase depresi. Apalagi kondisi kehilangan, kondisi berduka ini diperberat oleh adanya akibat penyakit yang dialami. Ini juga akan bisa memicu di situ. Misalkan dengan berbagai upaya penyakit yang dialami lansia itu tidak sembuh-sembuh, gak waras-waras, ini juga bisa mengakibatkan terjadinya depresi. Apalagi stigma dalam masyarakat bahwa lansia itu adalah suatu makhluk yang tidak berguna, dianggap sebagai beban masyarakat. Ini adalah stigma yang bisa mendorong lansia itu menjadi depresi. Apalagi juga diperberat oleh adanya kehilangan. Nah, ini juga akan memperberat proses atau mempercepat terjadinya depresi ini. Kemudian dari depresi ini juga bisa mengakibatkan adanya ide untuk lansia itu melakukan bunuh diri atau mengakhiri hidupnya. Nah, ini perlu kita waspadai di sini. Nah, instrumen depresi ini bisa kita lihat. Jadi kalau di keperawatan gerontik ini sudah diajarkan. Jadi cara mengukur depresi ini ada 15 pertanyaan. Nanti tinggal lansia menjawab iya atau tidak. Nanti akan ada skornya di situ. Nah, kalau skor totalnya nanti mulai 1 sampai ke 15 sudah didapat, dijumlahkan. Kalau skornya 0 sampai 4, maka ini dianggap normal. Jadi lansia tidak mengalami depresi. Namun kalau 5 sampai 8 ini sudah ada mengindikasikan adanya depresi ringan. 9 sampai 11 itu mengindikasikan depresi sedang. 12 sampai 15 itu mengindikasikan depresi berat. Nah, di dalam sebuah aplikasi punyanya Kementerian Kesehatan, di Sehat Jiwa aplikasi di situ, itu kita tinggal hanya mengklik aja jawaban situ. Kita hanya memilih ya atau tidak, ya tidak, ya tidak. Nanti skornya akan terakumulasi secara otomatis. Nah, kita lanjutkan di pengkajian keperawatan. Apa yang perlu kita kaji di sini? Yang perlu kita kaji adalah dari unsur afektifnya. Jadi perasaan sedih, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, pesimistis, harga diri rendah, penurunan minat terhadap aktivitas. Jadi sikapnya lansia yang ditunjukkan itu apa? Tadi unsur-unsur yang tadi saya sebutkan tadi, apakah lansia menunjukkan ada sikap sedih, ada pernyataan sedih, pernyataan tidak mampu, pernyataan ketidakberdayaan, pernyataan pesimis, dan lain sebagainya. Kemudian perilaku. Nah, sikap ini akan juga bisa kita lihat. Kalau dia sudah menjadi perilaku, ini bisa kita lihat di situ. Bagaimana pergerakannya? Apakah dia pergerakan yang lambat, ya, karena dia sudah merasa tidak mampu, ya. Jadi merasa tidak berdaya, jadi ada pergerakan lambat di situ. Kemudian sulit mempertahankan postur. Jadi orang kalau merasa tidak mampu, loyo, itu dia tidak bisa, posturnya tidak bisa tegak. Ya. Bicaranya lambat,
terbatas, kemudian adanya penurunan minat dalam melakukan aktivitas keseharian. Apalagi awalnya kebiasaan dia mampu atau mau berdandan, tapi dengan kondisi kehilangan yang tidak bisa diadaptasi tadi, dia tidak lagi memperhatikan penampilannya. Kemudian dari kognitifnya, mulai ada penurunan atau kesulitan dalam berkonsentrasi, menggambarkan pesimisme dan negatifisme. Muncul ide-ide bunuh diri. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Jangan sampai ada terbersit ide untuk melakukan bunuh diri. Karena apa? Kalau sudah ada ide mau bunuh diri, itu sudah termasuk dari gangguan jiwa di situ. Dan karena apa? Suatu saat setelah muncul ide itu, dia akan mencari suatu kesempatan untuk mewujudkannya. Kemudian dari fisiologisnya yang perlu kita kaji juga, nafsu makannya. Jadi ada penurunan nafsu makan atau tidak di situ. Atau justru sebaliknya, makannya itu banyak sekali. Kemudian ada gangguan tidur, perubahan libido, kemudian ada nyeri, ya, kemudian ada lemah. Nah, dari pengkajian afektif, perilaku, kognitif, fisiologis, ini kita akan tarik sebuah atau beberapa masalah keperawatan yang bisa muncul di sini. Nah, masalah keperawatan sebenarnya banyak masalah keperawatan bisa muncul, tapi kita coba mencari, kita tampilkan empat utama di sini. Yang pertama adalah resiko bunuh diri. Ini berhubungan dengan mood, depresi, kemudian perasaan tidak berharga, marah pada diri sendiri, kemudian berduka yang disfungsional, ya. Jadi reaksi berdukanya, kesedihannya itu besar. Ini berhubungan dengan kehilangan yang dia dialami. Kemudian harga diri rendah, berhubungan dengan perasaan yang tidak berharga, perasaan yang terabaikan. Kemudian perubahan pola tidur, ya, berhubungan dengan mood, depresi, dan cemas. Ini ada beberapa masalah perawatan yang bisa kita tarik di sini. Kemudian setelah masalah keperawatan kita simpulkan, maka kita membuat sebuah intervensi keperawatan di sini. Jadi secara umum intervensi keperawatan yang pertama adalah kita membina hubungan saling percaya. Jadi kita berkomunikasi langsung tatap muka dengan lansia, mendengarkan bicaranya, kemudian memberikan dorongan pada lansia untuk mengungkapkan perasaannya dan menjawab semua pertanyaan lansia secara langsung. Dan istilahnya kita menunjukkan sikap menerima dan empati pada lansia. Kemudian kita bersama lansia juga kita mencari faktor penghambatnya itu apa. Jadi mendiskusikan kira-kira hubungan pasien dengan orang atau objek yang hilang tadi apa. Kemudian menggali pola hubungan lansia dengan orang yang berarti. Sejauh mana hubungannya, dan ini bisa kita pakai untuk melakukan intervensi berikutnya. Jadi setelah faktornya diketahui, maka kita juga akan membuat perencanaan adalah mengurangi faktor penghambat tadi. Jadi mengatasi permasalahan atau permasalahan kehilangan tadi, ini juga bisa dilakukan dengan cara faktor penghambatnya tadi diatasi dulu. Jadi perasaan berduka di masa lalu ini bagaimana? Apakah dulu pernah atau setiap kali dia berduka di masa lalu itu apa yang dia lakukan? Kalau itu responnya konstruktif, ini yang akan kita anjurkan untuk dipakai. Kemudian memperkuat dukungan serta kekuatan, mengenali dan menghargai sosial, budaya, dan agama. Ini penting sekali. Faktor untuk memperkuat dukungan itu, ini kita mencari di situ. Kira-kira lansia itu yang dekat dengan siapa? Biasanya yang menghibur dia itu siapa? Apakah di komunitasnya teman sebaya lansia, ataukah keluarganya, ataukah mungkin yang lain, atau ada kegiatan perkumpulan yang lain. Kemudian juga mungkin kita bisa mengajak lansia atau lebih mendekatkan diri dari sisi agama di situ.
dan menilai kembali budaya-budaya yang berlaku di situ. Kemudian kita memberikan dukungan. Jadi dukungan dalam menghadapi kehilangan tadi, kita berikan dukungan, kemudian mengajarkan bagaimana cara mengungkapkan perasaannya, dan sekaligus nanti menguatkan lagi dukungannya. Kemudian bersama dengan keluarga, jelas keluarga ini adalah orang yang dekat dengan lansia, sehingga keluarga sangat kita butuhkan untuk menciptakan kebersamaan pada lansia yang sedang mengalami kehilangan. Menguatkan dukungan keluarga, menggali perasaan lansia dengan keluarga, kemudian menggali lagi manfaat hubungan dengan orang lain, kemudian mengevaluasi perasaan dan saling mendukung antara lansia dan keluarga. Kemudian menentukan tahap keberadaan. Nah, saat ini lansia itu ada di tahap keberadaan di mana? Dilihat dari segi perilakunya. Kemudian menggali pikiran dan perasaan pasien atau lansia yang selalu timbul dalam dirinya. Nah, tahap keberadaan, jadi ada 5 fase tadi, denial sampai acceptance. Itu sebenarnya reaksi kehilangan itu akan melewati fase semua itu. Hanya saja ada lansia atau orang yang mengalami kehilangan itu tidak boleh dia berhenti pada satu fase yang lebih lama. Misal pada lansia dia berhenti pada fase marah, ya ini tidak boleh. Jadi reaksi marah, reaksi menolak, ya, reaksi depresi itu wajar. Tapi kita tidak, tapi lansia yang mengalami kehilangan itu tidak boleh berhenti di fase itu terlalu lama. Kemudian intervensi keperawatan per tahapnya di sini kita perhatikan ada 5 tahap tadi untuk proses kehilangan. Jadi pada fase denial ini, pada fase denial pengingkaran ini kita gali, berikan kesempatan kepada lansia untuk mengungkapkan perasaannya, berbagi rasa, memberikan jawaban yang jujur yang dibutuhkan oleh lansia. Pada fase marah, lansia kita biarkan, berikan kesempatan dia untuk marah secara verbal, menangis, biarkan dia menangis, berikan kesempatan untuk menangis. Kemudian membicarakan kemarahan dia ungkapkan, kita berikan kesempatan untuk itu. Kemudian bergaining, tawar menawar di sini. Jadi lansia akan mengungkapkan rasa bersalahnya, berikan dia kesempatan untuk mengungkapkan rasa bersalahnya, takut dan penyebabnya. Ini biarkan perawat hanya mendampingi di situ, memberikan kesempatan dia untuk mengungkapkan. Kemudian depresi, mengamati perilaku, jangan sampai terjadi upaya atau munculnya ide-ide yang merusak diri sendiri atau bahkan sampai bunuh diri. Menemukan dukungan positif, kemudian juga masih sama membiarkan lansia untuk menangis, tapi tidak ditinggalkan ya, didampingi ya. Kemudian acceptance. Nah, di dalam tahap acceptance menerima ini, mulailah berbagi rasa dengan lansia. Kita ajak lansia untuk merencanakan apa yang akan dilakukan ke depan. Dengan cara apa? Dengan cara diskusi, kemudian kita memberikan informasi yang dibutuhkan oleh lansia pada fase acceptance ini. Nah, setelah intervensi kita lakukan, maka langkah terakhir adalah kita melakukan evaluasi. Apa yang perlu kita evaluasi? Yang pertama adalah klien atau lansia terhindar dari resiko bunuh diri. Kemudian lansia mampu mengekspresikan perasaannya. Kemudian lansia tidak mengalami fiksasi dalam melewati proses berduka. Jadi dia tidak berhenti pada satu fase yang lebih lama, di fase kehilangan atau fase berduka. Kemudian klien terlibat dalam berbagai aktivitas. Jadi mulailah dia interaksi sosial. Kemudian beberapa aktivitas sudah mulai dikerjakan oleh lansia. Keterlibatan aktif lansia dalam aktivitas sehari-hari sudah ada sih.
Kemudian yang terakhir adalah klien mampu merawat diri sendiri. Penampilannya bersih, rapi, makannya cukup, berdandan dan sebagainya. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.